Hai guys, welcome to my channel. Oke, hari ini kita mau buat video tentang program beasiswa Bidik Misi. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa ya tetap like dan Subscribe. supaya kita semakin semangat buat videonya. Yes. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya. Check it out. Hari ini aku mau memberikan pertanyaan kepada salah satu alumni dari universitas ternama di Surabaya. Ini dia yang paling cantik, tapi bohong. Oke, langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih artinya program beasiswa Bidik Misi itu? Dijawab ini. Yo, sih. Program beasiswa Bidik Misi itu program yang diadakan oleh pemerintah untuk membantu putra-putri bangsa yang ingin atau yang memiliki akademik yang baik, tetapi dari segi ekonominya kurang. Jadi seperti bantuan pendidikan gitu. Jadi kayak seakan-akan ini pihak pemerintah membantu para warganya yang sebenarnya mampu untuk kuliah, tapi karena kekurangan biaya jadi dibantu ya oleh pemerintah. Mampu dari segi akademi. Oh gitu ya, berarti pemerintah benar-benar mendukung ya supaya Indonesia benar-benar menjadi generasi yang mendidik banget, meskipun dari kalangan menengah ke bawah Indonesia masih tetap memberikan support ya dengan ini program beasiswa Bidik Misi. Oke. Nah, kira-kira syarat-syarat untuk mengikuti Bidik Misi itu kayak gimana sih? Syarat-syarat dulu yang pernah aku alamin itu, ini berbagi share ya, gak ada maksud kesombongan atau apapun. Dibagi share dulu ya. Bagi share. Udah berbagi pakai share lagi ya. Jadi sharing aja. Pertama itu syaratnya kan kita harus lulus SMA dulu, ya, SMA atau SMK boleh. Pasti. Yang kedua itu harus ada rekomendasi dari sekolah, karena pendaftaran yang pertama itu hanya linknya itu yang punya sekolah, jadi harus rekomendasi. Terus secara pribadi pemberkasan yang kita lakukan kayak surat keterangan tidak mampu, terus kayak identitas diri seperti biasa kayak kakak dan akte atau apapun lah. Terus pemberkasan ya, iya. ceritanya pemberkasan lah ya. Itu ada kan di websitenya Bidik Misi ada ya. Terus kayak rekening itu nanti kan kayak upload gitu rekening, terus kayak PBB, terus memasukkan slip gaji orang tua. Iya karena itu ya memang Bidik Misi itu karena membantu orang yang kurang mampu, jadi supaya pemerintah nggak salah pilih, jadi diberikanlah persyaratan seperti tadi kayak cek PBB atau mungkin melakukan fotokopi slip gaji supaya nanti dilihat, nanti jangan-jangan dikasih bantuan pemerintah soge dia kan bahaya. Iya betul. Bahaya tuh. Nah lanjut. Terus kayak rumah, jadi setiap sudut rumah kayak kamar, terus foto keluarga di depan rumah, terus kayak ruang tamu ataupun kamar mandi lainnya ya, pokoknya banyak lah yang pemberkasan untuk dokumentasi gitu. Jadi nanti berupa keterangannya itu kayak kerja itu dideskripsikan. Jadi misalnya bapak si A ini nih bekerja selama ini sebagai ini dengan penghasilan bla 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 gitu. Ya berarti itu 5 persyaratannya ya. Berarti yang pertama itu harus ya lulus SMA lah ya pasti. Kalau lulus SMA ya udah pak lah nanti. Terus yang kedua harus dapat surat rekomendasi dari sekolah. Harus mendapat surat rekomendasi dari sekolah. Untuk yang ketiga itu harus
melengkapi pemberkasan untuk bidik misi ini ya. Lalu yang keempat itu foto rumah ya. Foto rumah itu Dokumentasi. mungkin dokumentasinya untuk memperjelas kalau memang orang ini benar-benar mohon maaf tidak mampu, jadi layak untuk mendapat beasiswa bidik misi. Cuman ini saya perbarui ya Mbak Kristi. Yuk. Yang saya sempat share sempat searching di Google kalau sekarang bidik misi ini sebenarnya sih sama, cuman beda nama sekarang jadinya KIP kuliah. Cuman sebenarnya Mbak ini ada 5, kan tadi kan harus lulus SMA. Cuman yang rekomendasi dari sekolah ini sudah nggak ada lagi. Jadi kalau memang mau daftar itu kita nggak usah pakai minta surat rekomendasi dari sekolah, udah langsung daftar sendiri. Cuman persyaratannya tetap sama, harus upload apa tadi PBB segala macam ya, pemberkasan itu ya, supaya tahu kalau memang ya gini nih, kalau mau dapat beasiswa KIP kuliah atau yang sekarang ini KIP kuliah, kalau yang dulu bidik misi itu caranya seperti itu. Atau mungkin foto keluarga sama rumah gitu. Nah sekarang kan udah pernah merasakan nih, pernah kuliah berlabel bidik misi nih, bidik misi men, ini hebat nih. Alah itu. Terus. IPK-nya besar, nangis, nilai jelek nangis ya. Terus. Nah kelebihannya sekarang nih, kan kamu sudah pernah mengalami perkuliahan dengan label bidik misi. Nah sekarang coba sih kamu berbagi pengalaman kepada teman-teman kita, kalau apa sih kelebihannya dan kekurangannya selama menjadi mahasiswa bidik misi. Kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihannya Berat. enggak lah. Oh enggak. Kelebihannya itu satu ya, jelas kita dapat bantuan secara materi. Jadi kita dapat uang saku atau biasanya uang biaya hidup itu sebesar Rp650.000 per bulan. Per bulan. Terus kita juga dapat waktu pertama kali itu namanya ada uang transport. Uang transport itu tergantung jarak rumah kita ke kampus. Jadi kalau yang sampai Papua dan sebagainya itu pasti jumlah uang transportasinya lebih besar, jadi kayak sekitar berapa juta gitu. Nah karena aku deket antara Gresik dan Surabaya, jadi aku cuma dapat mungkin 100 ya mungkin ya, atau di atas atau di bawah, tapi nggak sampai 200 lebih lah. Nah itu terus kita juga dibebaskan biaya kuliah sampai kita lulus. Nih, sampai kita lulus 4 tahun. Dibebaskan kuliah. Uang kuliah. Ya, dibebaskan uang kuliah, maaf. Dibebaskan uang kuliah. Jadi selama 4 tahun menempuh S1 kan 4 tahun. Jadi bebas bayarnya. Berarti juga dapat itu ya, uang transport ya? Iya, dapat uang transport, dapat. Oke. Zaman aku juga dapat uang penelitian waktu mau lulus, terus dapat uang buku itu juga kita dapat. Jadi kalian gak usah khawatir, bagi yang mungkin luar pulau kalian gak usah khawatir karena kalian sudah di backup pemerintah untuk dapat uang transport. Kalau seandainya memang kalian naik pesawat, berarti tinggal dikalkulasi ya, uang pesawat untuk per orang ya? Iya, per orang. Tapi itu hanya sekali. Selama masuk itu cuma sekali. Terus kira itu aja kelebihan atau mungkin ada lain? Banyak ya. Coba kasih sharing satu lagi. Enak sih karena kan kalau kita lihat teman-teman yang lain itu pasti UKT ya. UKT itu kayak biaya per semester mereka itu tinggi-tinggi. Ya kategori negeri memang nggak seberapa tinggi, tapi bagi kita kan juga yang uang segitu besar sekali untuk biaya kuliah. Tapi ternyata adanya ini ya seneng lah bisa kuliah tanpa harus membayar. Ya memang sih itu kebanggaan tersendiri ya, kita bisa kuliah tanpa harus minta orang tua untuk biaya kan. Apalagi sekarang
dibiayai pemerintah, wah bangga dong ya kan, bangga kan pasti kan ya. Iya benar itu. Terus kekurangannya nih, Oh ya nih, ini sekarang nggak kekurangan nih. mungkin Ah. kita dapat kelebihan aja, pasti ada Ya, kekurangannya. karena suatu tempat atau apapun itu selalu ada kekurangan Kelebihan. dan kelebihan. Oke. Lanjut. Nah, untuk kekurangannya biasanya sih kita harus apa ya? Dulu sih kampusku tuh karena kan ada satu kampus tuh ada fakultas ini di sini, fakultas ini di sini, dan beda tempat gitu, Ya. beda alamat lah ya, beda alamat. Jadi kita harus tahu namanya SPC. Jadi setiap kita nerima uang, kita harus tanda tangan, dan itu tempatnya jauh. Kampus yang lama, kampus yang iya, pusatnya iya, gitu. iya, Jadi iya. kita harus ke sana. Terus kita Jadi yang ini ya, kalau yang ini kekurangannya ya, berarti kita terima uang tapi juga harus laporan. ya kan kita laporan tanggung ya. jawab, kita terima Oh. uang, kita harus menandatangani bahwa kita bukti kita sudah menerima uangnya. Iya sih. Nah, setelah itu kita dituntut untuk IPK-nya tidak boleh turun. Jadi Tidak boleh sekitar turun. ya sekitar 3 ke atas lah, 3,2 Hmm. atau 3 pas itu, kurang tahu, pokoknya 3 lah. Oke, Kalau sebentar. Mbak Kristi, ini sempat nih ada teman-teman yang tanya, kalau seandainya ikut beasiswa bidik misi atau sekarang ngomongnya KIP kuliah ya, itu apakah harus IPK-nya tuh harus 3 tuh harus 3,5, 3,5, harus 3,6 gitu. enggak sih, pokoknya melebihi batas 3,2 kalau nggak salah itu. Oh minimal 3,2 ya? Heeh. Oh. Kalau nggak 32 atau 31 gitu. Jadi di bawahnya itu kita selalu, kalau misalnya ada yang di bawahnya itu ya siap-siap dapat surat peringatan dari kampus. Ngerti. Berarti ini ceritanya kalau minimal batas minimalnya 3,1 nih misalnya. Berarti selama perkuliahan nggak boleh turun. Nggak boleh. Boleh turun tapi nggak seturun batas Nggak standarnya. anjlok ya, nggak anjlok. Jadi nggak sampai 2, berapa gitu, tapi Ya tetap sih. 3. Memang logikanya kalau kita kalkulasikan nanti sampai ke semester 8 itu ngaruh memang kalau ada nilai yang jeblok di salah satu semester ya. Betul. Nah, iya benar sih, benar itu memang beratnya di situ. Terus ada lagi? Terus kita harus mengikuti pelatihan bela negara, cinta tanah air. Bela Ya, negara ya, boy, ya. bela negara. Ya, karena kan kita juga menggunakan uang milik negara, jadi ya Ya, kita harus iya juga sih. harus juga lah, secara kan kita juga tinggal di Indonesia, jadi kita juga bersyukur adanya itu. Cuma karena itu kegiatannya semi militer, jadi badan itu capek semua, Bu. Bisa itu dilihat. yang bikin aduh, ada pelatihan lagi, aduh gitu. Terus kita harus mengikuti PKN, Pekan Karya Ilmiah Mahasiswa. Nah itu Oh ya pernah dengar. itu Pernah dengar. PKM itu kan dengar. kita kalau kuliah aja itu sudah ke tumpukan tugas-tugas yang lain yang Iya. banyak. Ketambahan kalau anak PKM. bidik misi wajib Wajib ya. untuk Ikut PKM. ikut PKM. Oh berarti wajib nih. Ya. Memang sih dulu waktu saya kuliah di tempat saya memang ada sih memang PKM. Cuman nggak diwajibkan ikut sih, nggak diwajibkan ikut. Ternyata saya baru tahu kalau yang label beasiswa bidik misi ya itu harus ikut PKM. Betul. Itu apa harus sukses kah PKM-nya? Enggak harus harus tembus kah? sukses, enggak. Pokoknya ikut ya. Ada juga yang tembus, tapi yang penting kita Partisipasi. berpartisipasi Oh, membuat. oke. Siapa tahu karya kita juga bisa jadi juara gitu. Ya sih, karena juga PKM bisa ngangkat derajat kampus ya. Betul. Nah, apalagi PKM kan kreativitasnya mahasiswa diperlihatkan di situ. Jadi di situ juga diperlihatkan kreativitasnya kampus. Oke, itulah beberapa pertanyaan yang bisa kita ambil untuk ya bisa dibilang mengorek ya informasi tentang bidik misi. Tapi ingat ya, sekarang zaman sekarang ini bidik misi udah beda namanya saja. Jadi sekarang sudah maksudnya KIP kuliah bukan bidik misi. Tetapi ingat untuk teman-teman
KIP kuliah dengan bidik misi caranya sama. Hanya saja kalau bidik misi dulu harus minta surat rekomendasi ya dari sekolah. Kalau sekarang KIP kuliah itu bisa semua daftar, tapi dengan langkahnya supaya Indonesia pemerintah itu dapat orang-orang yang benar-benar kriterianya kurang mampu, itu dikasih berkas-berkas yang sesuai dengan kriteria dari KIP kuliah. Jadi begitu isi dari video kami hari ini, semoga bermanfaat ya. Oke, tetap jangan lupa Like. subscribe. Terima kasih juga buat subscribe yang baru, dan terima Makasih. kasih buat jempol-jempol kalian Yes, yang sudah jempol dong, like. like Oke. dong. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Bye bye. Bye. Pertanyaanmu di bos. Udah ya, langsung nih. Ayo. Aku mau bertanya-tanya nih sama salah satu mantan mahasiswa. Alumni. Mantan apa? Mata sama napi, alumni. jangan nanti aku emak napi. Mantan atau alumni? Jangan alumni lah. Harusnya kalau alumni kan? sama- Kau bilang mantan tadi. Iya, soalnya mungkin aku lihat kau keingat mantan kau. Oh, pasti mantan gue tahu. Apa? Saya meninggal orang ngarep ini gini. Ada